Cerita Alkitab Sekolah Minggu pada perayaan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Kamis 9 Mei 2024. Yohanes pasal 14 ayat 1-14 dengan topik Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Beginilah firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, tinggallah sekelompok anak-anak yang penuh dengan semangat petualangan. Mereka sering bermain di sekitar ladang-ladang yang luas dan sungai yang mengalir di tengah desa mereka. Setiap hari mereka menjelajahi alam, menemukan petualangan baru, dan mengumpulkan kenangan yang tak terlupakan. Pada suatu hari yang cerah, seorang anak bernama Mia yang suka berpetualangan sendiri memutuskan untuk menyaksikan hutan di luar desa mereka. Dengan ransel kecil di punggungnya dan semangat yang menyala-nyala, Mia memasuki hutan yang lebat. Namun semakin dalam ia menjelajah,
ia semakin bingung dan mulai ketakutan. Mia merasa seperti tersesat di tengah hutan yang rimbun. Kemudian ia berhenti, menatap ke sekeliling mencari jalan pulang. Tapi hutan yang lebat membuatnya semakin bingung. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor burung kecil yang cantik. Burung itu bersuara lembut, "Jangan khawatir, Mia. Aku akan menunjukkan jalan pulang." Mia kaget, tapi juga merasa lega. Burung itu yang bernama Lila, yang kemudian terbang mendahului Mia, memandunya melewati pepohonan yang lebat dan jalan-jalan kecil yang tersembunyi. Meskipun kadang-kadang Mia merasa takut, namun Lila selalu memberinya keberanian dan harapan. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, mereka berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa. Mata Mia bersinar-sinar melihat rumah-rumah kecil di kejauhan. "Terima kasih, Lila," serunya dengan gembira. "Aku tidak akan bisa pulang tanpa bantuanmu." Sesampainya di rumah, Mia langsung menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Ibunya langsung memeluknya dan berkata, "Terpujilah Tuhan yang menuntun perjalanan putriku yang senantiasa menyertai dan melindunginya." Ibu Mia memeluk erat tubuh putrinya, sebab atas pertolongan Tuhan, putrinya tidak tersesat dan dapat kembali pulang dengan selamat. Ibu Mia menjelaskan kepada Mia bahwa Tuhanlah yang telah menuntunnya pulang melalui seekor burung kecil yang indah. Ibu juga berpesan kepada Mia agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebab dapat membahayakan dirinya bila bepergian sendirian. Adik-adik, dari saat itu Mia belajar bahwa Tuhan Yesus adalah teman yang setia, yang selalu siap membantu dan menuntunnya melewati setiap rintangan dan kesulitan yang dihadapi. Dan dari hal itu Mia juga belajar bahwa dia tidak boleh bepergian sendirian ke tempat yang membahayakan dirinya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus adalah jalan yang membimbing kita menuju Bapa Surgawi. Dia adalah kebenaran yang menuntun kita dalam kehidupan yang benar. Dan Dia adalah sumber hidup yang memberikan kehidupan yang sejati dan abadi. Ketika adik-adik merasa takut, bingung, sakit, susah, dan sedih, yakinlah Tuhan Yesus akan selalu ada bersama kita, siap membantu dan membimbing adik-adik melewati setiap rintangan dan kesulitan. Dia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Bahkan ketika adik-adik dalam keadaan malas, tidak bersemangat, tidak bersukacita, dan mulai kehilangan kepercayaan diri, datanglah kepada Tuhan Yesus melalui doa, pujian, dan ibadah yang sungguh-sungguh, sebab Tuhan Yesus dapat mengubahkan segalanya menjadi lebih baik. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur, bersukacita, merayakan sebuah peristiwa yang luar biasa tentang sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tahukah adik-adik mengapa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pergi ke rumah Bapa yang ada di surga. Dia pergi ke sana untuk bersama-sama dengan Bapa dan menyediakan tempat bagi kita juga. Tuhan ingin kita semua bisa bersama-sama dengan Dia di surga suatu hari nanti. Itu artinya kita punya harapan yang indah. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus pergi ke surga?
kita masih bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita melakukan hal itu, yakinlah Tuhan Yesus akan selalu dekat dengan kita setiap saat meskipun Dia ada di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat yang luar biasa. Dia pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua, tempat bagi orang tua kita, tempat bagi sahabat-sahabat kita, tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan Dia selalu dekat dengan kita, siap membantu dan mendengarkan kita setiap saat. Oleh sebab itu, marilah kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, karena itu adalah hubungan yang penuh kasih dan sangat berharga. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya dan berusaha menjadi seperti Dia setiap hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati bagi kami dan memberikan hidup yang abadi bagi kami. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus telah terangkat ke surga, ke rumah Bapa Sorgawi. Kami bersyukur karena Dia telah mempersiapkan tempat bagi kami di sana. Bantu kami ya Tuhan, untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari. Bantu kami untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan apa yang diajarkan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.